kita bisa melanjutkan belajar kita agar kita semakin dekat dengan Rasulullah, lebih dekat dengan sunnah baginda, dengan di bawah bimbingan, dengan dibimbing oleh Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah masuk bab baru. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharain amin, sampai kepada bab taghlid tahrimi ibakil abdi min sayyidihi. Bab taghlid, berat, pemberatan tahrim dalam pengharaman ibaqil abdi, larinya seorang budak, min sayyidihi, dari tuannya. Dalam kesempatan yang berbeda kita pernah menjelaskan tentang masalah perbudakan. Di dalam Islam ada perbudakan, tapi bukan Islam yang mengadakan perbudakan. Cuman karena di waktu itu perbudakan ada di mana-mana, maka Islam menemukan perbudakan yang perbudakan itu dengan perlahan demi perlahan oleh Islam dihapus dan sukses. Karena nggak mungkin kalau langsung perbudakan dihapus. Karena apa? Budak itu dianggap sebagai harta. Jika seorang muslim, seorang yang aslinya kafir mempunyai 100 budak yang harganya lebih mahal dari harga onta, kemudian masuk Islam, kemudian kok perbudakan tiba-tiba batal, bangkrut dia. Dan sebab perbudakan itu diantaranya adalah kekafiran karena peperangan. Kekafiran diantaranya, kekafiran karena peperangan. Kaum muslimin berperang dengan orang kafir. Kemudian setelah itu ada orang kafir yang tertangkap oleh kaum muslimin atau sebaliknya. Dan di antara mereka itu di saat menangkap kaum muslimin, ada di antara mereka memperbudak. Menjadikan kaum muslimin budak bagi mereka. Dijual belikan atau dibunuh. Dan kaum muslimin menerima mereka. Tentunya di sini juga kita memperlakukan yang serupa, ada yang dibebaskan, bahkan lebih istimewa. Di saat dijadikan budak, budaknya seorang muslim terhormat dia, bukan seperti budaknya orang kafir. Budaknya seorang muslim, bagaimana baginda Nabi mengajarkan, budakmu makanlah, beri makan dia seperti yang kau makan, beri pakaian dia seperti yang kau kenakan. Jadi ajaran Islam itu indah. Makanya hari ini pun juga, biarpun tidak ada perbudakan, tapi jangan sampai deh kalau pembantu ditampak-tampakkan dengan baju khusus pembantunya, kalau dia adalah orang membantu dan sebagainya. Akan tapi kenakan untuk mereka baju yang biasa kita kenakan, kurang lebih lah yang mereka makan kita makan. Itu kan pendidikan dari baginda Nabi SAW. Kita bukan gaya-gaya perbudakan dalam dunia kafir. Yang budak ya budak, bahkan mungkin skalanya harus dibedakan, Masya Allah. Tapi tidak, budak dalam Islam kalau dia masuk Islam kemudian dimerdekakan, mulia. Makanya di dalam Islam itu ada untuk membebaskan perbudakan. Banyak, kafaratul dhihar, kafaratul jima', nahar ramadan, kafaratul yamin, kafaratul qatl, ada. Itu raqabatin, tapi ada mu'minatin. Raqabah itu budak. Memerdekakan budak yang mukmin. Jadi semakin dihabiskan itu perbudakan. Sehingga dalam istilah itu, untuk memasukkan ke perbudakan itu di dalam Islam itu sempit, untuk mengeluarkannya luas banyak. Kebalikannya di selain Islam adalah yang menjadikan sebab perbudakan banyak, tapi untuk membebaskannya sedikit. Pembebasan bagi mereka adalah jika sukarela, gitu saja urusan. Karena ada urusan dengan Allah. Perbudakan adalah banyak sebabnya. Di kalangan jahiliyah itu adalah orang punya utang, nggak bisa bayar, anaknya diambil jadikan budak. Perang Qabilah ditangkap jadi budak. Tapi dalam Islam nggak dibatasi sih. Untuk menjadi budak ya kasusnya peperangan dan sebagainya. Kalau kita menemukan budak di pasar dijual, kita beli, nanti setelah masuk Islam kita dianjurkan untuk memerdekakan dalam banyak keadaan. Bahkan wajib dalam banyak keadaan juga. Artinya Islam ini adalah yang mempelopori pembebasan perbudakan. Sehingga disebutkan dalam bab fikih kitab tentang perbudakan bukan berarti mengukuhkan makna arti mengukuhkan perbudakan, tidak.
perbudakan di dalam Islam itu adalah dipangkas perlahan demi perlahan hingga akhirnya habis. Sehingga isyarat baginda Nabi itu adalah misalnya kafarah orang menggauli istri bulan Ramadan itu raqabatin mu'minatin. Tapi hadis fa'ilam yajid, betul fa'ilam yajid. Kalau tidak dapat gimana? Enggak dapat pada akhirnya. Fasyamu syahrain mutatabi'aini, enggak dapat. Jadi semakin ke sini semakin habis, semakin habis, semakin habis. Apakah mungkin ada perbedaan lagi? Mungkin di saat terjadi perperangan antara kaum muslimin dengan orang di luar Islam, lalu yang menjadi tawanan diperbudak lagi, sah. Dan budak kafir pun dalam Islam dimuliakan, dihormati, bukan direndahkan. Baik, jadi perbudakan di dalam Islam itu adalah Islam tidak mengukuhkan atau mengabadikan perbudakan, akan tapi Islam adalah membebaskan memperbudakan, dan yang mempeloporinya dan bersukses. Sampai hari ini ada fikih tuhri, nggak ada dalam prakteknya. Hari ini kita bicara tentang itu qurabah, memperdagangkan budak, dan budak begini-begini dalam kitab fikih panjang, bahkan mungkin berminggu-minggu santri belajar, tapi prakteknya nggak ada itu semuanya. Baik. Nah, budak ini adalah di bawah naungan seorang sayyid tuan. Dia bisa masuk surga kok. Dia mulia. Hanya karena sebab perbudakan, yaitu tadi, karena peperangan, kekafiran. Kemudian di situ ada rambu-rambu juga. Tidak boleh budak itu seenaknya, karena budak itu nggak usah mikir dalam segalanya, diurusi. Kalau bosnya nggak ngurusi, dosa dia. Makan dikasih makan, semuanya dipenuhi semuanya. Sehingga ada pada zaman itu diriwayatkan adalah pada Imam Abu Hanifah atau Imam Malik, ada imam pada zaman Imam Abu Hanifah. Ada beberapa budak yang demi merdekakan tuh nangis, nggak mau dimerdekakan. Ada kabar hari ini aku akan merdekakan beberapa budak, mereka nangis nggak mau dimerdekakan. Kenapa? Kalau aku dimerdekakan nanti aku akan jauh dari imam, aku tidak bisa melihat, tidak bisa duduk bersama lagi, karena aku harus mengurusi diriku sendiri. Tapi sekarang di saat aku menjadi budak, aku bisa bertemu setiap saat, karena tuannya orang baik, orang saleh. Kemudian mungkin ada yang perlu disinggung juga, budak wanita selagi tidak ada mahram. Kalau ada mahram nanti langsung akan yang maksudnya tidak ada larangan untuk dinikahi, maka budak perempuan itu bisa digauli seperti istrinya. Statusnya anaknya tuan, jadi sayyid. Kemuliaan sebetulnya di sini, bukan penghinaan. Ummul aulad. Ini sering jadikan hantaman untuk muslimin, kaum muslim bagaimana bisa menggauli. Karena di saat seorang sayyid menggauli budaknya, artinya dia akan punya anak dari dia, dari budak. Dan anaknya akan jadi tuan, jadi sayyid. Seperti itu. Dan disitu punya hak-hak yang harus dipenuhi. Luar biasa. Jadi sebetulnya hal-hal begitu ini yang kadang oleh orang-orang di luar Islam tuh dipandang sebagai hal yang dianggap merendahkan. Mereka tidak sadar bahwa dalam dunia kafir sana perbudakan tuh masya Allah betul-betul jadi pelampias hawa nafsu. Belum lagi secara fisik mereka akan ditindas, dianggap kayak binatang dan seterusnya. Tapi dalam Islam tidak. Bagaimana pendidikan Nabi? Kalau ada pelanggaran dari pelaku-pelakunya sehingga tidak dihargai, tidak dihormati, itu adalah bukan Islamnya tapi manusianya yang salah. Baik, seorang budak nggak boleh meninggalkan tuannya, dosa besar. Karena dia ada harta kekayaan tuannya, kemudian tuannya yang mencukupi dia. Ada ancaman di sini karena budak itu punya akal, punya pikiran, dan bisa digoda dan sebagainya, bisa bermaksiat. Tapi nggak pernah ada ancaman bahwasanya seekor sapi kalau keluar dia adalah dosa besar, nggak ada. Karena mereka tidak punya apa-apa, binatang tidak punya akal. Ini karena dia punya akal, maka dikasih rambu-rambu, kasih pagar. Pagernya ada hubungannya dengan keimanan. Mereka adalah budak-budak yang beriman. Kalau keluar dari tuannya, ini adalah termasuk melanggar
Lari dari tuannya, melanggar. Dosa besar. Hadis yang pertama an Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala dari Sayyidina Jarir. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, ayyumma abdin abaq. Budak manapun kalau lari dia, abaq ini haroba, lari dari tuannya. Waqad bari'at minhu dhimmatu. Telah terbebas perjanjian, maksud ada dia telah melanggar perjanjiannya. Dia melakukan kesalahan, sebuah dosa. Melakukan kesalahan. Dhimmah itu perjanjian, maksudnya antara tuan dengan dia berjanjian untuk saling berbuat baik. Kalau dia ternyata lari, dia melanggar. Kalau langgar ya dosa, hukuman di hadapan Allah. Maksiat tidak boleh mengkosor sholat, tidak boleh. Wa anhu, dari juga Sayyidina Jarir an Nabi, dari baginda Nabi Muhammad SAW, idza abaqal abdu, kalau seorang budak itu lari, lam tuqbal lahu sholatun, tidak diterima sholatnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat, faqad kafar, telah menjadi kafir. Lu kafir ini gimana? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang mensyarahi beliau dalam mensyarahi kitab Sahih Muslim ini, Sahih Muslim, Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya faqad kafar ini adalah, pertama adalah itu amalnya min a'malil kufar, maksudnya faqad kafar faqad amila amala ahlil kufri, telah melakukan perbuatannya orang kafir yang enggak punya tanggung jawab, enggak ngerti budi kepada tuannya. Wa akhlakil jahiliyati, dan akhlaknya orang jahiliyah, kata Imam Nawawi. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua adalah innahu yuaddi ilal kufri, mengarah kepada kekafiran. Sebab bisa saja nanti ditangkap oleh orang, kemudian dijual lagi, kemudian tuannya tidak beriman. Akhirnya dijadikan orang kafir, banyak mengarah ke sana. Yuaddi ilal kufri. Ada pendapat lagi mengatakan kufrun ni'mah, mengingkari karunia. Karena sudah dirawat oleh bosnya, diberi makan segala macam fasilitas ada. Ternyata dia lari, kurang bersyukur. Atau sebagian mengatakan kalau menganggap itu sesuatu yang halal, maka itu kafir. Karena menghalalkan sesuatu yang jelas diharamkan adalah kafir. Intinya adalah jelasnya dosa. Sampai la tuqbal sholatu, diterima sholatnya. Tapi jangan salah paham, di saat ada berita dari hadis Nabi bahwasanya tidak diterima sholatnya, bukan berarti langsung tidak sholat. Oh, ini kesalahpahaman gara-gara man atakahinan, barang siapa mendatangi dukun, mana ada pertanyaan dibahas juga, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Akhirnya dia sudah datang ke dukun, akhirnya nggak sholat sekalian. Kenapa? Karena saya membaca hadis, kalau saya mendatangi dukun tidak diterima sholat saya 40 hari. Tidak terima 40 hari itu nggak dapat pahala. Cuman karena melakukan sholat ya nggak dosa. Karena sudah melaksanakan kewajiban, cuman pahalanya kosong, habis. Kalau nggak sholat, sudah nggak dapat pahala, dapat dosa. Jadi dibedakan ini. Bukan berarti gara-gara sholatnya tidak terima langsung, ya nggak terima, ngapain, mending nggak usah sholat. Ya dosa besar, meninggalkan sholat. Kita tinggalkan perbudakan karena nggak ada budak di sini. Budak yang sungguhnya nggak ada. Ada budak-budak kecil. Itu bukan budak yang sungguhnya. Budak kecil, budak yang di Pontianak, Malaysia, bukan itu mah budak anak-anak kecil. Ini budak yang sungguhnya, budak adalah yang diperjualbelikan. Seperti harta kekayaan. Termasuk itu ada bagian dari harta kekayaan.